Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Adin, mari belajar bersama IPS kelas 7 bab 1. Manusia, tempat, dan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita kali ini: 1. Kamu dapat menjelaskan pengertian ruang. 2. Kamu dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. 3. Kamu dapat menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. 4. Kamu dapat menjelaskan bentuk kondisi saling ketergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan ruang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini adalah bumi. Ini adalah rumah. Ini adalah danau. Dan ini adalah hutan. Rumah ditinggali manusia. Danau ditinggali hewan dan tumbuhan. Hutan ditinggali hewan dan tumbuhan. Semua itu ditempati oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat simpulkan bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup tinggal. Lalu apa pengertian interaksi antar ruang? Untuk menjawab itu, perhatikan ilustrasi berikut ini. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat simpulkan bahwa interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Apa sih penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada dua wilayah. Wilayah A dan wilayah B. Wilayah A berada di perbukitan, sehingga tanahnya subur untuk menghasilkan sayuran. Akan tetapi wilayah A ini kekurangan ikan. Sedangkan di wilayah B berada di pesisir pantai, maka banyak menghasilkan ikan, tapi kekurangan sayuran. Nah, untuk melengkapi kedua wilayah tersebut, maka terjadilah interaksi atau hubungan timbal balik untuk saling melengkapi kebutuhan antar kedua wilayah tersebut. Setiap ruang memiliki karakteristik yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya. Interaksi antar ruang tersebut dapat berupa pergerakan orang, barang, maupun informasi dari suatu daerah ke daerah yang lain. Interaksi dalam pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Interaksi dalam perpindahan informasi atau gagasan disebut komunikasi. Dan interaksi dalam bentuk perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Semua interaksi ini dapat terjadi karena kondisi saling bergantung antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Apa bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang? Ada 3 bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antar ruang. Yang ketiga, kemudahan transfer. Yang pertama, saling melengkapi. Di sini ada 2 wilayah, ada wilayah A dan wilayah B. Wilayah A surplus sayuran dan membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B surplus ikan dan membutuhkan sayuran. Kedua wilayah ini saling membutuhkan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kesempatan antar ruang. Diketahui ada wilayah C yang letaknya lebih dekat dengan wilayah A. Wilayah C ini surplus ikan dan membutuhkan sayuran. Karena letaknya dekat,
maka ongkos transportasinya lebih murah, sehingga penduduk wilayah A menjalin kerjasama dagang dengan wilayah C. Maka hubungan antara wilayah A dan B semakin melemah. Yang ketiga, kemudahan transfer. Wilayah A akan menjalin interaksi apabila akses atau sarana dan prasarananya mendukung. Apabila jalan menuju wilayah C rusak, maka tidak akan terjadi interaksi. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.